Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana hakikat pendidikan dalam pembelajaran. Di dalam tujuan pendidikan, dasar dan tujuan pendidikan nasional, ada beberapa yang dikemukakan melalui tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rumusan menurut Surat Keterangan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 104 tanggal 1 Maret. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Yang ketiga, menurut Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1966. Yang keempat, rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965. Jadi, rumusan menurut Surat Keterangan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 104, semangat atau tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme. Hal ini sesuai dengan semangat dan situasi Indonesia pada waktu yang baru saja merdeka, di mana kolonial Belanda masih berusaha dan berkeinginan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 atau Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang ketiga, menurut Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1966, tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah yang terbentuknya mana yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab serta terselenggara masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual. Yang keempat, rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut. Tujuan pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara-negara yang sosialis Indonesia yang sosialnya bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur, baik spiritual maupun materi dan yang berjiwa Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sekarang memasuki pembahasan berikutnya, yaitu subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi, peserta didik baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Sebagai subjek pendidikan, manusia bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Mendidik manusia bermaksud mendidik insaniah manusianya. Insaniah manusia terdiri dari 4 elemen, yaitu akal, roh atau hati, nafsu, dan fisikal atau jasmani. Sekarang memasuki pembahasan berikutnya, yaitu objek pendidikan. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, atau orang yang menerima dalam pendidikan tersebut. Benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Objek pendidikan yang terkandung di sini adalah keluarga, kemudian masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam kajian ini, objek pendidikan yang dimaksud bisa dikatakan sebagai sarana untuk mengembangkan atau mendidik karakteristik bangsa tersebut. Dalam lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan
yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Menurut Kunario, pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan merupakan suatu yang integral dari kehidupan. Pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti memelihara dan membentuk latihan. Jadi pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekarang memasuki penjelasan berikutnya, yaitu sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan tersebut. Yang pertama, definisi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua peralatan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana dalam pendidikan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan secara khusus yang berlangsung secara efektif dan efisien. Fungsi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai memiliki peran langsung terhadap mudahnya seorang pendidik dalam penyampaian isi pembelajaran kepada peserta didik. Sarana dan prasarana dalam pendidikan memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai alat dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik, sebagai alat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran, dan sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan, terdapat prinsip dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai pada saat akan digunakan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Yang ketiga, prinsip administratif. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, dan petunjuk teknis yang dilakukan oleh yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus didelegasikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Jadi, sekilas atau beberapa penjelasan dari saya mengenai hakikat pendidikan dalam pembelajaran. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.